Hasilnya saudara tahu? Hasil flash disk tadi yang merah hitam itu? Siap, dari hasilnya kami dapatkan dari harddisk eksternal Pak. Iya. Kami bisa dapatkan potongan video CCTV yang mengarah langsung ke rumah Pak Ferdy Sambo dengan durasi kurang lebih 2 jam. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Di situ hanya memperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PC, pada saat kedatangan Pak Ferdy Sambo, bahkan di situ sempat memperlihatkan bahwa Joshua masih terlihat di rekaman video itu pada saat Pak FS sampai di lokasi. Itu garis besarnya Pak. Siap. Dengan mendengarkan keterangan saksi tadi, maka akan bisa diketahui apakah para tersangka atau para terdakwa yang sekarang diperiksa itu terbukti melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sambo dan beberapa orang yang lain. Ferdy Sambo ini sama Putri Chandrawati sangat jahat. Jahatnya di mana? Memanfaatkan sahabatnya almarhum membunuh dia. Kemudian bagaimana dia menyeret begitu banyak polisi, hampir 100 orang. Apakah Ferdy Sambo tidak memikirkan mereka yang masih muda-muda, punya istri, punya anak-anak? Di mana hati nurani dia? Ini sebenarnya layak dipotong. Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini. Nah, CCTV inilah yang dianggap para pelaku berpotensi memiliki bukti terhadap kasus mereka, dan mereka akhirnya memiliki niat untuk menghilangkan barang-barang bukti tersebut dengan memerintahkan anak-anak buah mereka. Tetapi kan kita semua tahu akhirnya walaupun adanya upaya penghilangan barang bukti, tetapi karena barang bukti itu tidak dihancurkan, tidak dirusak, tidak dihapus secara langsung, sudah terjadi proses ke beberapa pihak, ke beberapa penyidik, lalu data tersebut berhasil dikuasai oleh tim sus, dan akhirnya kasus ini bisa terungkap. Penampakan Yosua masih hidup di CCTV yang bikin anak buah Sambo gemetar. Jaksa penuntut umum menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup. Rekaman CCTV itu berasal dari depan rumah Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Pantauan Detikcom di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis. Gambar dari CCTV itu ditampilkan saat jaksa menunjukkan barang bukti ke security kompleks Polri Duren 3 Abdul Zafar dan Marzuki dalam sidak untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria. Dalam gambar itu, terlihat Yosua berdiri di taman rumah dinas Ferdy Sambo mengenakan kaos putih. Di tangkapan CCTV itu tertulis 08/07/2022 dan 17:12 waktu Indonesia Barat, yang artinya 8 Juli 2022 pukul 17:12 waktu Indonesia Barat. Sosok Yosua diberi lingkaran warna merah oleh jaksa. Momen Yosua masih hidup itu sempat disebut membuat anak buah Ferdy Sambo, AKBP Arif Rahman Arifin, gemetaran. Hal itu diketahui dalam dakwaan untuk Brigjen Hendra Kurniawan. Arif disebut gemetaran gara-gara melihat peristiwa yang tak sesuai dengan penjelasan pihak kepolisian saat itu. Sebelumnya, saksi bernama Kompol Aditya Cahya mengatakan pihaknya melihat rekaman CCTV yang ada di hard disk Kompol Baikuni Wibowo. Rekaman CCTV itu menunjukkan kegiatan di rumah Ferdy Sambo sebelum Yosua tewas hingga sesudah Yosua tewas. Aditya mengatakan, dalam rekaman itu terlihat Yosua masih hidup saat Ferdy Sambo datang. Padahal awalnya Yosua disebut sudah tewas akibat tembak-menembak, barulah kemudian Sambo datang. Itu kejadian di mana pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Di situ diperlihatkan pada saat kedatangan Ibu PJ, pada saat kedatangan Ferdy Sambo, sampai dilihatkan Yosua masih ada. Masih terlihat di rekaman video itu pada saat Ferdy Sambo sampai di lokasi.
ujar Aditya saat bersaksi. Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria. Keduanya didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Brigjen Hendra dan Kombes Agus didakwa bersama Ferdi Sambo, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuri Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Hendra dan Agus didakwa dengan pasal 49, Junto pasal 33 dan pasal 48, Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkuak sudah motif Ferdi Sambo lenyapkan Brigadir J tanpa ampun. Kamarudin bongkar semuanya. Ternyata kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap motif Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kamarudin menduga ada bisnis gelap yang dijalankan para terdakwa, khususnya Ferdi Sambo, yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hal tersebut dibeberkan Kamarudin dalam sidang lanjutan terdakwa Rika Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa. Yang lain yang saya ketahui adalah bahwa mereka para terdakwa ini, khususnya yang berpangkat tinggi, ini ada terlibat dugaan bisnis gelap, kata Kamarudin. Dugaan bisnis gelap itu, lanjut Kamarudin, diketahui oleh Brigadir J sehingga Ferdi Sambo dan kawan-kawan merencanakan pembunuhan terhadap kliennya. Yang diduga diketahui oleh almarhum sehingga almarhum juga menjadi diduga untuk dilenyapkan sambungnya. Diberitakan sebelumnya, Kamarudin menyebutkan upaya pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sudah direncanakan Ferdi Sambo dan kawan-kawan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Yang saya ketahui dan teman-teman saya berdasarkan investigasi bahwa ini pembunuhan terencana yang sudah direncanakan sejak di Magelang, ungkapnya.